Alright, pada series video sebelumnya saya telah mengajarkan Anda bagaimana menampilkan sebuah audio, image, dan juga video ke dalam halaman web yang kemarin itu juga kita jalankan dan kita tampilkan ke dalam browser. Nah, maka dengan itu pada series video kali ini saya akan mengajarkan Anda hal yang baru, yaitu bagaimana menampilkan atau membuat sebuah hyperlink di dalam halaman web. Nah, lagi-lagi ketika misalnya kita perhatikan gitu ya kan, ketika kita perhatikan sebuah website ya kan, nah sebuah website itu tidak akan pernah terlepas dan bakalan dan pasti ada yang namanya link, yang dimana fungsi link ini akan mendirect kita atau mengarahkan kita ke page yang berbeda atau ke halaman yang berbeda. Alright, maka dengan itu ya kan, kita akan coba ya kan, kita akan coba membuat hyperlink itu dengan menggunakan tag anchor gitu kan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan buat sebuah folder gitu ya kan, hyperlink gitu ya kan, dan kemudian kita akan coba dia buat satu buah file namanya link.html. Oke, seperti biasa kita akan buat learn hyperlink. Alright, kita buat seperti ini dan selanjutnya apa yang akan kita lakukan di sini, ya kan? Nah, sebenarnya ketika kita membuat apa namanya itu ya kan, membuat link tersebut, ya kita sebenarnya bisa saja ya kan membuat sebenarnya anchor seperti ini, ya kan? Kita bisa buat seperti itu dan lagi-lagi kita harus menentukan ini apa namanya ini, linknya ini mau diarahkan kemana atau mau ditunjukkan ke siapa gitu, ya kan? Atau mau diarahkan ke halaman mana. Nah, maka dengan itu harus tahu ya kan, harus tahu arahnya kemana. Karena kalau misalnya kita membuat seperti ini ya kan, link kosong misalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat kembali ke dalam browser ya kan, ya ini tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Nah, lagi-lagi ini bisa diklik memang, namun dia hanya mendirect ke halaman itu sendiri. Nah, kenapa? Karena tidak ada value dari anchor yang atau di dalam hrefnya ini yang kita buat, gitu ya kan? Nah, maka dengan itu perlu kita buat semisal gitu kan, saya akan buat ke sini, kemudian add Pronimux. Alright, saya akan letakkan dia ke sini. Nah, oke, link saya ganti di sini ya kan. Saya akan ganti dia menjadi ini tadi yang kosongan ya kan. Ini yang kosong dan ini link YouTube. Alright, Pronimux. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya kita membuat link seperti ini? Ya, sudah pasti Anda akan bisa diarahkan, kan? Ketika diklik, maka dia mengarahkan ke YouTube. Nah, sebenarnya seperti itulah yang terjadi di dalam website itu, ya kan? Atau di dalam halaman YouTube ini pun ya seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan di bagian bawah ini, ya kan, ada selalu link yang berubah, ya kan? Ada selalu link yang berubah. Ketika misalnya saya hover, ya kan, ketika saya hover beberapa menu yang ada di halaman ini. Nah, maka dengan itu sebenarnya ini langkah yang kita lakukan tadi itu sudah benar, ya kan? Nah, lagi-lagi ada beberapa metode yang bisa kita pakai, ya kan? Misalnya saya nggak mau ketika misalnya saya klik ini, halaman ini juga tetap ada, dan ketika saya klik maka dia akan membuka tab baru secara otomatis. Alright, maka dengan itu kita akan menggunakan yang namanya target itu adalah blank. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalau blank itu dia akan membuka sebuah tab baru, ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi yang parent, ya kan? Kita lihat lagi yang parent, test,
ya sama, kalau parent itu juga dia akan mendirect ke halaman yang sama gitu ya kan. Dan kemudian kita coba untuk selfnya sendiri, ya sama juga ya kan, tidak mendirect ke tab yang baru. Dan yang terakhir tadi itu adalah top ya kan. Nah kemudian ketika misalnya kita gunakan top ini, kita coba tes hasilnya, dia juga sama ya kan. Nah tapi yang saya butuhkan tadi di sini itu adalah hanya blank, jadi dia akan membuat sebuah tab baru ketika link tersebut diklik. Alright. Nah, jadi perlu kita perhatikan di dalam sebuah link itu sendiri ada dua model ya kan. Ada absolute, FC, relative. Alright. Lalu apa sebenarnya perbedaannya? Kan gitu ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ya kan? Nah, kalau misalnya untuk absolute, ya kan? Kita bisa ya sebenarnya sama gitu ya kan. Kita coba H2 di sini. Kemudian kita buat absolute gitu ya kan. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah link, kemudian misalnya ini ya, link full daripada ini, ya kan? Atau misalnya saya buat seperti ini deh, misalnya Google, ya kan? Nah, google.com. Nah, ini adalah site Google. Alright. Nah, ketika misalnya kita menggunakan ini sebenarnya sah saja gitu ya kan, fine aja. Nah, lagi-lagi ketika misalnya kita lihat di sini, oh sorry, ini apa ini? Oh iya, ini ada yang ketinggalan ini, sorry. Oke, seharusnya seperti ini ya. Nah, ketika misalnya kita klik ya, dia akan mengarahkan ke site-nya si google.com. Nah, lalu apa ya sebenarnya yang signifikan gitu ya kan antara absolute dengan relatif. Nah, perhatikan. Ketika misalnya kita menggunakan absolute, maka yang perlu kita buat itu adalah apa namanya itu ya, URL lengkap, gitu ya kan? Kita akan buat alamat fullnya atau link lengkapnya dari sebuah site tersebut. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kita menggunakan relatif, ya kan? Misalnya saya menggunakan di sini adalah relatif. Nah, maka saya akan gunakan di sini sebuah link. Kemudian ini adalah site relatif, ya kan? Saya akan menggunakan seperti ini. Nah, tapi kalau di dalam relatif itu yang perlu kita buat di dalamnya itu adalah bukan full daripada atau bukan URL full daripada site tersebut. Tapi sebenarnya kalau relatif URL itu dia akan lebih mengarah ke file di dalam halaman web itu sendiri. Nah, semisal saya punya list.html, ya kan? Nah, itu yang akan ditampilkan gitu ya kan ya, atau yang akan kita panggil. Nah, jadi kalau misalnya di dalam Google Site itu dia punya misalnya index.html atau index.usp, maka kita langsung panggil aja di sini. Gitu. Itu perbedaan antara absolut dengan relatifnya tadi, ya kan? Nah, maka dengan itu ketika misalnya kita coba lihat, ya kan? Ini absolut dan ini relatif, ya. Ini tidak tahu kita ini kemana gitu ya kan? Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, kita coba pertemuan. Oke deh, gini aja. Kita coba buat ini misal, gitu kan? Kita coba buat seperti ini. Apakah ini berjalan? Ya, seharusnya bisa, ya kan? Harusnya bisa. Atau seharusnya bisa memanggil si coba ya, kita coba slash dulu. Apakah dia bisa? Ya, harusnya bisa seperti ini, ya kan? Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Seperti itulah kira-kira untuk penggunaan yang namanya hyperlink atau menggunakan Anchor. Dan
ada lagi sebenarnya yang perlu saya tambahkan, ya kan? Misalnya mungkin Anda pernah menemukan sebuah gambar, ketika diklik maka dia akan didirect ke halaman yang lain. Itu sebenarnya terjadi ya hanya saja karena sebuah gambar tersebut dibungkus di dalam sebuah tag Anchor, ya kan? Bagaimana cara melakukannya? Mungkin ini adalah yang terakhir ya, karena ini videonya sudah 10 menit, jadi biar tidak terlalu lama. Nah, saya tetap membuat sebuah anchor seperti ini, dan ya lagi-lagi ini adalah sebuah link. Misalnya saya buat di sini google.com, atau oke lah misalnya ini ya, saya tampilkan ke sini yaitu link Pronimux-nya. Kemudian saya buat sebuah image di sini, ya kan? Nah, saya coba ambil link dari image yang pernah kita buat sebelumnya, ya kan? Nah, ini media. Oke. Nah, saya akan ambil ini, gitu ya kan? Saya akan ambil ini, kemudian saya tampilkan ke sini. Alright. Nah, ini maksudnya seperti apa, gitu ya kan? Image from URL. Alright. Nah, ketika misalnya kita menggunakan ini, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah bukan di dalam URL-nya ini, ya kan? Tapi di dalam image-nya ini. Image-nya ini nanti akan bisa diklik. Ya, mungkin kalau di materi sebelumnya, ya kan, kita hanya menampilkan image dan tidak bisa diklik, maka pada saat ini kita bisa melakukannya. Alright. Jadi ketika misalnya kita hover di sini, perhatikan di bawah, di sudut kiri bawah itu ada sebuah link yang akan didirect ke halaman tersebut. Artinya sebuah gambar ini mengandung sebuah link, yaitu dari linknya Pronimux. Alright, ketika kita klik, apa yang terjadi? Ya sama saja, gitu ya kan? Dia akan mendirect juga ke halaman atau ke link yang kita buat tadi. Nah, lagi-lagi ketika misalnya kita ingin membuat targetnya, yaitu sah-sah saja, ya kan? Ketika kita klik, maka dia akan membuka tab baru nanti di sini. Alright, yang sama ya. Nah, dia juga membuka YouTube daripada Pronimux. Alright, saya rasa itu saja video kali ini. Nah, nanti untuk video selanjutnya atau series video selanjutnya kita akan bahas di lain waktu. Alright, see you the next video.